Oke, kali ini kita udah sampai di bagian terakhir pembahasan bagian esai, yaitu soal esai matematika. Nah, kita langsung masuk ke nomor 21. Hitunglah volume bangun ruang berikut ini jika jarak alas dengan titik puncak 20 cm. Nah, ini dia untuk gambarnya. Katanya tadi jika jarak titik puncak dengan alasnya itu 20 cm. Nah, maksudnya dari titik puncak sampai ke alas itu tidak lain tidak bukan adalah tinggi dari limasnya ya. Jadi untuk volume limas kita mencarinya dengan rumus sepertiga dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi limasnya. Nah, langsung aja bisa kita masukkan sepertiga dikali dengan luas alas. Karena limasnya di sini limas segi 4 atau limas persegi, berarti luas alas yang dicari adalah luas alas persegi. Kalau persegi kan rumus luas alasnya itu sisi kali sisi, jadi bisa kita langsung kali 30 dengan 30 ya. 30 kali 30, kemudian dikali dengan tinggi limasnya udah diketahui, yaitu 20 cm. Nah, ini 30-nya bisa kita coret sih ke sini. Langsung dicoret aja. 30 bagi 3 itu 10. Nah, jadi 30 kali 20 itu kan 600 ya. 600 tambah 1 0 lagi jadinya 6000 cm pangkat 3. Nah, kemudian masuk ke nomor 22. Diva mempunyai bola kecil dengan diameter 10 cm. Berapa luas permukaan bola Diva? Oke, untuk luas permukaan bola kita mencarinya dengan 4 pi r kuadrat. Jadi kalau kita masukkan 4 dikali pi, karena di sini katanya diameternya itu 10, berarti jari-jarinya 5, dan 5 itu tidak habis atau tidak bulat kalau dibagi dengan 7, karena dia bukan kelipatan 7, maka kita memakai pi-nya 3,14. Tapi seandainya jari-jarinya kelipatan 7, kita bisa pakai 22/7. Kemudian dikali jari-jarinya 5 ya, karena diameter 10 berarti setengahnya itu 5. Nah, ini harus pinter kita untuk mengalikannya supaya tidak sulit. Ini kita bisa tanpa kalkulator ya. Pertama kalikan dulu 5 dengan 5 ya. 5 dengan 5 kalau dikalikan hasilnya 25. Nah, 25 kita kalikan dengan 4. 4 kali 25 itu 100. Jadi 100 kali 3,14. Nah, untuk perkalian angka yang berkoma dengan angka yang ada nolnya itu sangat mudah sekali. Karena nolnya di sini berfungsi untuk menyelamatkan angka yang berada di belakang koma. Kalau kita lihat di sini ada dua angka di belakang koma, ada angka 1, ada angka 4. Jadi pas ya, ada dua angka. Nah, di sini kita juga punya dua nol. Jadi nolnya ini bisa menyelamatkan dua angka ini. Nah, kalau kita kali hasilnya adalah 314. Jadi tidak ada lagi angka di belakang koma. Jadi untuk luas permukaan bola si Diva itu 314 cm kuadrat. Selanjutnya kita masuk nomor 23. Perhatikan tabel berikut. Rata-rata ukuran sepatu siswa adalah. Nah, untuk mencari rata-rata atau mean, sebenarnya ini udah ada sih di video sebelumnya. Kita gunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, karena datanya di sini ukuran sepatu, terus untuk satu ukuran itu lebih dimiliki dari satu orang ya. Jadi kita harus kalikan dulu antara ukuran sepatunya dengan jumlah orangnya. Untuk adik-adik bisa lihat di layar ya, ada di tabelnya itu. Untuk ukuran sepatu 36 itu dimiliki oleh 11 orang siswa. Kemudian ukuran 37 dimiliki oleh 12 orang siswa. Nah, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Karena di sini datanya siswa, jadi banyaknya siswa ya. Kita hitung dulu siswanya ada 11 tambah 12, 23, 23 tambah 4, 27, 27 tambah 2, 29, tambah 1, jadi ada 30 siswa, atau banyaknya data adalah 30. Nah, yang ini setelah kita kali kemudian kita totalkan semua, maka kita akan dapat 1110 dibagi dengan 30, maka hasilnya adalah 37. Jadi rata-rata ukuran sepatu siswa ini adalah 37. Kemudian kita masuk ke nomor 24. Diagram berikut adalah data buah yang tersedia di sebuah toko buah. Kemudian selanjutnya, jika semangka dan apel yang tersedia sama banyak ya. Jadi semangka dengan apel sama banyak.
Kalau kita lihat di sini kan semangka 15, karena sama banyak berarti apel juga ya, apel juga 15%. Kemudian jika buah yang paling banyak tersedia adalah jeruk 45 kg. Untuk jeruk katanya diketahui totalnya itu 45 kg ya. Berapa selisih buah pisang dan anggur? Nah, ini pisang, ini anggur. Untuk mengerjakan soal ini kita ada cara cepatnya, yaitu, nah ini dia yang ditanya per yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nah, untuk bagian per ini kita masukkan persenannya. Sebenarnya tergantung soalnya sih, bisa nanti dia sudut, bisa perbandingan, bisa seperti ini persenan. Jadi nanti adik-adik bisa pakai juga di soal lain, namun dilihat dulu apakah dia perbandingan, persenan, atau sudut. Jadi tinggal ditukar aja ya. Nah, kalau yang ditanya kan tentu persenan dari selisih antara si pisang dengan anggur. Sementara baik pisang maupun anggur itu persenannya belum diketahui. Nah, tugas kita cari dulu berapa persenan pisang dengan anggur. Jadi untuk di diagram ini kita asumsikan bahwa dari jeruk ya, dari jeruk sampai anggur ini adalah setengah lingkaran. Jadi kalau dalam persen dia 50%. Maka secara otomatis dari melon sampai apel juga 50%. Nah, dari situ kita bisa mencari berapa persen si pisang, berapa persen si anggur. Nah, untuk melon kan ini udah diketahui sudutnya 90 derajat. Berarti dia merupakan 1/4 dari lingkaran ini. Satu lingkaran karena dalam persen itu 100%. Jadi untuk melon 1/4 dari 100%. Nah, 100 bagi 4 itu 25. Jadi untuk melon 25%, untuk apel udah diketahui 15. Jadi 25 kalau ditambah 15 berapa? Ya, 40%. Tadi kita asumsikan kalau dari melon sampai apel totalnya 50. Kita udah dapat 40. Berarti kurangnya berapa lagi? Ya, kurangnya 10 lagi. Jadi secara otomatis 10 itu milik si pisang. Jadi pisangnya 10%. Kalau kita totalin pasti pas, dari melon sampai apel seluruhnya 50. Tadi melon 25 ya, melon 25, pisang udah kita cari 10, kemudian apel 15. Ini untuk pembuktian aja. 5 tambah 0 tambah 5 10, simpan 1. 1 tambah 2 3, tambah 1 4, tambah 1 5. Jadi pas ya, dari melon ke apel 50. Berarti secara otomatis sisanya dari jeruk ke anggur juga 50%. Nah, sekarang kita mencari anggurnya. Kita pakai yang jeruk sama semangka. Jeruk sama semangka kalau kita totalin 30 tambah 15 itu adalah 45%. Sementara totalnya 50%. Berarti kurangnya berapa lagi? Kurangnya 5% lagi. Jadi untuk si anggur 5%. Nah, sekarang kita udah punya persenan pisang dengan anggur. Kita bisa mencari berapa selisih antara si pisang dengan anggur. Untuk yang ditanya adalah selisih pisang dengan anggur. Kita masukkan selisih dari persenannya ya. Berarti si pisang 10% dikurang dengan si anggur 5% dibagi dengan persenan yang diketahui. Nah, persenan yang diketahui di sini harus 2 ya. Yaitu persenannya sendiri, kemudian harus diketahui juga berapa nilainya, yaitu si jeruk. Nah, jeruk itu diketahui dua-duanya. Dia diketahui persennya, diketahui juga berapa jumlah buahnya. Untuk yang di sini kita masukkan persenannya. Dia 30% dikali dengan nilainya. Nah, nilainya baru kita masukkan 45 kg. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. 45 sama 30 sama-sama dibagi 15. 45 bagi 15 itu 3. 30 bagi 15 itu 2. Nah, 10 kurang 5 itu 5. 5 kali 3, 15. Yang di bawah tersisa 2. 15 bagi 2 adalah 7,5. Jadi untuk selisih si pisang dengan anggur adalah 7,5 kg. Jadi kalau biasanya adik-adik untuk mencari ini, mungkin pertama cari dulu berapa jumlah pisang, cari dulu berapa jumlah anggur, baru dikurangin. Nah, dengan cara ini kita bisa menghemat waktu. Kalau tidak percaya selisihnya adalah 7,5 kg, silakan dicari satu-satu.
pisang berapa kilogram, anggur berapa kilogram, baru dikurangin. Pasti nanti hasilnya juga 7,5 kilogram. Nah, kemudian kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 25. Tentukan rata-rata tinggi badan dari diagram berikut. Nah, kalau kita lihat di diagramnya itu, yang tinggi badannya 160 ada 8 orang, ditambah dengan yang tinggi badannya 165 ada 10 orang. Nah, kemudian ini dibagi dengan banyaknya data, berarti banyak orangnya berapa ya. Banyak orangnya tadi 8, tambah 10 18, tambah 6 24, tambah 4 28, tambah 2 berarti 30. Nah, yang di atas kalau kita kali baru kita totalin, maka hasilnya adalah 5010 dibagi dengan 30. Maka untuk rata-rata tinggi badannya itu adalah 167 cm. Oke, dengan begini untuk pembahasan soal esai matematikanya sudah selesai. Kita lanjut ke soal USBN atau ujian sekolah matematika. Aku ucapkan terima kasih.